Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 143. Warna biru. Ma, Ervan duduk di sofa yang berada di samping mamanya. "Ada apa?" tanya Lina yang tersenyum memandang putranya. "Derlin, Ma," ucap Ervan. "Derlin kenapa?" Lina tampak kaget ketika mendengar putranya menyebut nama menantunya. "Derlin minta makan cireng." "Ya sudah, nggak apa-apa. Cepat belikan," Reza memerintahkan putranya. "Iya, apa saja diminta oleh Derlin, turuti," ucap Lina. Ervan menggarukkan kepalanya yang tidak gatal. "Derlin minta cireng yang ada di depan kampusnya," ucap Ervan. "Apa?" jawab Lina dan Reza dengan serentak. "Iya, Ma, Pa, Derlin itu minta cireng yang ada di depan kampusnya. Katanya pengen makan cireng sama seblak," jelas Ervan. Lina dan juga Reza hanya diam ketika mendengar apa yang disampaikan oleh putra mereka. "Gimana, Ma?" tanya Ervan. "Kalau orang hamil itu seleranya kalau bisa diikuti semuanya. Tapi kalau harus ke kampus Derlin yang di Bogor untuk makan cireng gimana ya?" Lina tampak berpikir. "Atau Mama saja yang kasih tahu Derlin kalau enggak boleh. Derlin nurut bila Mama yang memberitahu," Ervan berkata dengan sedikit tersenyum. "Kasihan kalau enggak dituruti," ucap Lina. "Iya, kasihan kalau enggak diikuti maunya. Apalagi Derlin juga pasti bosan ya di rumah selalu. Dia juga butuh udara segar," jawab Reza. "Jadi gimana, Pa?" tanya Ervan. "Mama coba telepon Dokter Diana untuk memastikan kondisi Derlin. Kalau seandainya kita ke Bogor untuk makan cireng dan juga seblak, kemudian nginep di villa kita yang di puncak, kira-kira aman nggak untuk kandungannya?" Reza memberi usulan. Lina menganggukkan kepalanya. Lina mengambil ponsel miliknya yang berada di atas meja kaca yang ada di depannya. Lina kemudian menghubungi nomor dokter kandungan menantunya. "Halo, Assalamualaikum Ibu Lina," jawab Dokter Diana dengan sangat ramah. "Waalaikumsalam Dokter Diana," jawab Lina. "Ada apa, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Dokter Diana. "Saya ingin menanyakan tentang kondisi kandungan menantu saya, Dok. Tiba-tiba saja Derlin minta makan cireng di kampusnya yang di Bogor. Apa ada masalah kalau kita bawa Derlin sampai ke Bogor? Nanti kita tidak langsung pulang, Dok. Kita akan menginap di villa yang ada di puncak," jelas Lina. "Kalau begitu, saya akan langsung ke rumah Ibu Lina saja untuk mengecek kondisi Derlin. Kebetulan ini saya enggak ada jam praktek," ucap Dokter Diana yang harus memastikan kondisi kandungan pasiennya. "Baiklah Dokter Diana, terima kasih. Saya tunggu kedatangannya," ucap Lina kemudian. "Iya Bu, Assalamualaikum," ucap Dokter Diana. "Waalaikumsalam." Lina kemudian memutuskan sambungan teleponnya. "Gimana, Ma?" tanya Ervan. "Dokter Diana akan datang ke sini," ucap Lina. "Ya udah, kalau gitu kita tunggu Dokter Diana memeriksa kondisi Derlin," ungkap Reza. "Iya, Pak, aku ke kamar dulu ya," ucap Ervan. "Iya," jawab Lina yang menganggukkan kepalanya. Ervan kembali ke kamarnya. Ia memandang istrinya yang sedang duduk di atas tempat tidur dengan menyandarkan punggungnya. "Ini kakinya udah mulai enak ya, Dek," ucap Ervan ketika melihat punggung kaki istrinya.
Iya, jawab Darlin yang sedikit tersenyum. Kata mama apa? Tanya Darlin yang sudah tidak sabar menunggu jawaban dari suaminya. Mama tadi sudah telepon dokter Diana. Kata dokter Diana akan kesini untuk mengecek kondisi adik terlebih dahulu. Kalau memang memungkinkan untuk pergi ke Bogor, kita akan ke Bogor. Kita nginap di puncak, ucap Ervan. Darlin sangat senang ketika mendengar ucapan suaminya. Selama hamil, Darlin tidak pernah lagi jalan-jalan. Beneran bang? Tanya Darlin. Beneran, kita akan liburan keluarga. Tapi kalau kondisi adik memungkinkan untuk liburan, ucap Ervan. Mudah-mudahan aja boleh. Darlin bosan bang, ucap Darlin. Ervan mencium punggung tangan istrinya. Iya sayang, abang tahu. Tapi mau gimana lagi? Kondisinya sekarang lagi berbadan 4, jelas pria tersebut. Darlin tertawa saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Darlin baru dengar bang, ada yang berbadan 4. Biasanya berbadan 2, ucap Darlin. Badan 2 kalau anak yang dikandungnya 1. Kalau anak yang dikandungnya 3, berarti badan 4, ucap Ervan yang mengangkat 4 jarinya. Iya juga ya, ucap Darlin kemudian. Bang, tolong ambilin jus mangga Darlin. Darlin meminta bantuan kepada suaminya. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu mengambilkan jus mangga istrinya yang ada di atas nakas. Ini dek, ucapnya. Terima kasih Dedi. Darlin tersenyum dan mengecup bibir suaminya. Darlin selalu melakukan hal tersebut bila suaminya membantu dirinya mengambil apa saja yang dibutuhkannya. Momi pintar ya dek, kalau ada maunya diturutin pasti kasih cium, ucap Ervan. Darlin hanya tersenyum dan meminum jus jeruknya dengan sedotan pipet yang ada di dalam gelas bening tersebut. Apa masih lama bang, dokter Diana kesini? Tanya Darlin yang sudah tidak sabar menunggu kepastian dari dokter yang akan memeriksanya nanti. Ya namanya juga dia baru kesini, jelas Ervan. Sudah tidak sabar ini Dedi, ucap Darlin sedikit menarik-narik dengan baju suaminya. Sabar ya Momi, ucap Ervan yang mengusap pipi istrinya. Ini langsung dipakai aja dek, Azam berkata ketika mengeluarkan kotak perhiasan di dalam saku celananya. Maksudnya ini boleh Ika pakai? Tanya Erika yang membesarkan matanya. Iya dong sayang, ini kan dibeli untuk dipakai, jawab Azam yang membuka pengait kalung yang ada di tangannya. Kemudian memasakkan kalung itu di leher gadis yang akan dilamarnya. Erika tersenyum saat memandang kalung yang melingkar di lehernya. Permata kalung itu begitu sangat cantik, berwarna biru. Abang kok pilih permatanya biru? Tanya Erika. Kalung dan perhiasan ini Azam yang telah memilihkan untuknya. Sesuai selera adek. Adek sukanya yang biru. Azam tersenyum memandang kalung yang melingkar di leher calon istrinya. Pria itu sangat memahami warna kesukaan gadis tersebut. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Azam kemudian memakaikan gelang yang berbentuk rantai dan memiliki permata berwarna biru. Erika seakan larut dalam suasana yang begitu sangat membahagiakan baginya. Apa yang diberikan oleh pria itu terkesan sangat mewah untuknya. Erika memandang wajah pria yang saat ini sedang memasukkan cincin ke jari manisnya. Suasana di dalam mobil ini terasa begitu sangat berbeda. Erika merasakan keromantisan sederhana yang diberikan oleh calon suaminya. Di dalam mobil ini, pria itu bersikap sangat manis di matanya. Azam tersenyum memandang gadis tersebut. Debaran di dadanya terasa begitu sangat kuat. Begitu juga dengan gadis tersebut.
Suasana seperti ini seakan membuat pasangan yang sedang merasakan cinta itu larut di dalamnya. "Sakit bang," ucap Erika. "Iya dek, sabar, dikit lagi masuk," ucap Azam. "Bang, jangan kuat-kuat, sakit," keluh Erika yang merasa kesakitan. "Ya tahanlah dek, ini kan lubangnya kecil," Azam berkata dengan sangat sabar. "Abang bisa enggak sih?" tanya Erika. "Bisalah sayang," jawab Azam yakin. "Terus kenapa enggak masuk-masuk sih bang? Ini udah pegal," jawab Erika. "Ya harus sabar dek, makanya jangan gerak-gerak," perintah pria itu. "Udah pegal beneran bang, ini sudah 15 menit bahkan," omel gadis itu. "Ini abang lagi usaha dek, abang udah keringatan ini dek," ucap Azam kemudian. Pelipis kening pria itu sudah dibasahi oleh keringatnya. "Bang, kalau nggak bisa ya udah," ucap Erika. "Bisa dek, ini sudah masuk setengah. Lagian juga ini lubangnya kecil amat sih, dasar," komentar Azam. Erika akhirnya diam dan membiarkan pria itu melakukan pekerjaannya. "Bang, jangan lama-lama bang," ucap Erika. "Iya, ini udah diusahain cepat," jawab Azam. "Bang, bisa enggak sih?" Erika kembali bertanya. "Bisa dek, cuma ini enggak lurus," ucap Azam. "Ya udahlah bang, kalau enggak bisa," Erika pasrah. "Sepertinya bisa, tapi jangan gerak-gerak dikit lagi masuk," jawab Azam. "Udahlah, nanti Ika akan minta tolong ke mama aja. Ini kepala Ika sudah pegal bang. Dari tadi abang masukin anting ke telinga aja enggak bisa-bisa," omel gadis itu yang memandang calon suaminya. Azam hanya tersenyum ketika mendengar ucapan calon istrinya. Padahal tadi mau dipakaikan lengkap semuanya. Jadi pas gitu pulang tinggal pamerin ke mama, ucapnya memberi alasan. Erika hanya tersenyum saat mendengar ucapan pria yang akan menjadi suaminya. Telinganya sudah merah karena calon suaminya itu tidak berhasil memasukkan anting ke lubang telinganya. "Bang, Ika boleh coba cincin yang tadi lagi?" pinta Erika. "Cincin tunangan?" tanya Azam yang tersenyum. Erika menganggukkan kepalanya. "Boleh?" jawab Azam yang mengeluarkan cincin dari dalam saku celananya. Azam mengeluarkan cincin itu dan memasukkan ke jari manis calon istrinya. Azam memilih jari manis sebelah kanan karena di jari manis sebelah kiri sudah ada satu cincin yang melingkar. Erika begitu senang ketika memandang cincin berlian di jarinya. "Ika nggak nyangka bang, dari Ika ini bisa masuk cincin berlian," ucapnya. "Doakan saja abang banyak rezeki, biar nanti kita sering-sering kasih adek cincin berlian," jawab Azam. Dengan cepat Erika menggelengkan kepalanya. "Walaupun banyak uang, nggak usah sering-sering, ini mahal," ucapnya yang memandang cincin tersebut. Azam tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Sebentar ya bang, Ika mau foto," ucap Erika. "Iya," jawab Azam. Ika nggak sabaran pengen pamer sama Aisyah dan juga Darlin. Erika berbicara dengan tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang putih. "Iya, udah tahu," jawab Azam yang sedikit menarik hidung gadis tersebut.